Bab 1161. Chloe akan berbicara dengan Harvey dari waktu ke waktu setelah itu, meskipun dia tidak benar-benar tertarik untuk berbicara dengannya. Dia hanya ingin menggunakan interaksi itu sebagai sarana untuk menghina Nicole sesekali. Meskipun itu adalah film yang bagus, kemunculan Chloe yang tiba-tiba membuat seluruh pengalaman menonton menjadi tidak menyenangkan. Saat Chloe masih berbicara dengan Harvey, kemarahan Nicole memuncak, membuatnya melotot ke arah Harvey dan berkata, "Maaf, aku pergi dulu." Mau berangkat. Filmnya belum berakhir. Harvey menatap Nicole dengan alis terangkat. Bergerak. Nicole berteriak. Harvey segera memberi jalan untuknya, lalu ia keluar dari aula. Ketika Kelly melihat Nicole pergi, dia mengikutinya. Melihat hal ini, Harvey pun berdiri dan pergi juga, karena tidak ada alasan baginya untuk tinggal lagi. Chloe memutar matanya ke arah mereka dan berteriak, "Astaga, mereka benar-benar mengganggu." Orang-orang di sekeliling Chloe memandangnya dengan cara yang sama seperti dia memandang ketiga orang itu. Mereka merasa frustrasi terhadapnya, tetapi karena dia seorang wanita sendirian, mereka memutuskan untuk tidak menegurnya. "Nicole, kamu tidak akan menyelesaikan filmnya." Harvey berlari keluar dan bertanya pada Nicole. "Apa kau tidak melihat ekspresi puas di wajah Chloe? Dengan dia di dekatku, aku tidak akan bisa menonton apapun." Nicole melampiaskan kekesalannya pada Harvey. "Bagaimana dia bisa duduk di belakang kita? Aneh sekali." Harvey mendesah, tidak senang dengan sikap Chloe terhadap Nicole. Harvey merasa bersalah, karena awalnya ia ingin menghabiskan waktu berkualitas bersama Nicole. Tetapi karena Chloe telah membuat keributan, hal itu menghancurkan segalanya bagi mereka bertiga. "Apa yang aneh tentang ini? Dia pasti datang bersamamu." Nicole melotot ke arah Harvey, kesal. "Tolong, saya tidak ada sangkut pautnya dengan ini. Dia masih di restoran ketika saya keluar, dan saya tidak tahu ada yang membuntuti saya ketika saya dalam perjalanan ke sini. Saya tidak tahu bagaimana dia bisa membuntuti saya ke sini," kata Harvey, menolak untuk mengakui bahwa dia punya peran dalam kejadian ini. "Dia tidak kenal siapapun di sini selain kamu," gerutu Nicole. "Mungkin dia tahu kalau kita akan menonton film ini dan berhasil masuk." "Itu mungkin saja, loh," kata Kelly, mencoba membela Harvey. Nicole menoleh ke Kelly. "Kenapa kamu membelanya? Kamu asisten siapa?" "Tentu saja milikmu." Kelly segera maju dan berdiri di samping Nicole. "Begitulah yang kupikirkan. Ngomong-ngomong, aku sedang tidak mood lagi, jadi sebaiknya kita kembali dan biarkan dia menonton film sendirian." Nicole memandang aula itu sekali lagi sebelum berbalik dan pergi. Namun begitu dia mencapai pintu masuk, teleponnya berdering, mendorong dia untuk mengangkatnya dan menjawab panggilan itu. "Ada apa, Ike?" "Nona Riddle, besok ada pameran teknologi. Saya ingin menghadirinya bersama Anda. Apakah Anda bisa?" tanya Ike. "Kapan?" tanya Nicole. "Besok pagi. Saya rasa saya bisa datang. Kirim saja lokasinya nanti." Dia kemudian berpikir, "Lagi pula, tidak ada yang bisa kulakukan di sini, jadi pergi ke pameran bukanlah ide yang buruk. Tempat itu tidak mudah ditemukan. Kita tentukan waktu saja dan aku akan menjemputmu besok," usul Ike. "Tentu, jam berapa pamerannya dimulai?" tanya Nicole. "Sekitar jam 9 pagi. Kalau begitu, jemput aku jam 8, kata Nicole setelah merencanakan waktunya secara kasar. "Baiklah, sampai jumpa besok," katanya. "Selamat tinggal." Nicole langsung menutup telepon setelahnya. "Mengapa kalian semua menatapku seperti itu?" tanya Nicole, terkejut melihat ekspresi penasaran di wajah Harvey dan Kelly. Bab 1162. Apa yang terjadi? Apakah Ike mengajakmu keluar? Harvey menatap Nicole dengan dahi berkerut. "Ya, Ike mengundangku ke pameran bersamanya," jawabnya. "Ayo kembali ke hotel sekarang." "Pameran apa, dan apakah hanya Anda yang diundang?" Ekspresi Harvey menjadi gelap. Apakah Ike benar-benar mengajak Nicole ke sebuah pameran? Bukankah ini berarti dia mencoba merayunya? "Pameran teknologi. Dia mungkin mengundangku sendiri, karena dia tidak menyebut siapapun dalam panggilan itu," kata Nicole, menahan kenyataan bahwa dia juga terkejut.
Satu-satunya hal yang dipikirkan Ike adalah wanita cantik. Harvey sengaja menggerutu di samping Nicole. Kau mau ikut juga, Harvey? Tanya Nicole sambil menatapnya. Memangnya kenapa kalau aku melakukannya? Lagi pula tidak ada yang mengundangku. Harvey berkata, matanya tertunduk saat dia melirik Nicole. Dia menungguku untuk mengundangnya. Nicole tahu apa yang ada dalam pikirannya, jadi dia menyeringai dan bertanya, bagaimana kalau aku mengundangmu? Jika kau mengundangku, kurasa aku bisa ikut denganmu, kata Harvey, masih berusaha berpura-pura. Benar-benar, Nicole menatapnya dengan alis terangkat. Ya, Harvey berkata, dia bahkan terdengar serius sekarang. Dalam mimpimu, dia tertawa, aku tidak akan pernah mau membawa kamu. Harvey tidak menyangka Nicole akan membodohinya, tetapi saat dia menyadarinya, Nicole sudah berada beberapa meter jauhnya darinya. Kerja bagus dalam mempermainkan perasaanku. Harvey mengejarnya, yang mendorong Kelly untuk mengejarnya juga. Ketiganya bergegas menuju hotel saat Harvey menunjuk Nicole sambil terengah-engah. Bagaimana kau bisa secepat ini? Berhentilah berlari. Aku tidak bisa mengejarmu lagi. Kau benar-benar pengecut. Kita baru saja menempuh jarak pendek dan kau sudah terengah-engah. Nicole berhenti dan berbalik untuk menertawakannya. Beraninya kau menertawakanku. Saat aku berhasil mengejarmu, aku tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Harvey mengatur napas dan terus berlari mengejar Nicole. Ayo, kau mungkin bisa mengejarku jika kau sedikit lebih cepat. Nicole terus menggoda. Kau terlalu sombong, Nicole. Katanya, tetapi tidak peduli seberapa cepat Harvey berlari, selalu ada jarak yang cukup jauh antara dia dan Nicole. Aku benar-benar tidak bisa melakukannya lagi. Tunggulah, Kelly. Harvey berbalik untuk berbicara dengan Kelly, tetapi tidak ada seorang pun yang terlihat. Di mana Kelly? Harvey menatap Nicole dengan tercengang. Dia bahkan lebih lambat, jadi dia mungkin masih bisa berjalan mendekat. Aku akan mengatur napas dan menunggunya. Aku akan menunggumu. Nicole duduk dan beristirahat. Duo itu terus menunggu cukup lama, tetapi Kelly masih belum terlihat. Harvey memandang Nicole, dia mulai khawatir. Mengapa Kelly belum datang? Dia tidak akan dalam bahaya, bukan? Mari kita kembali dan mencarinya. Harvey dan Nicole kemudian kembali ke bioskop. Aneh, aku masih tidak bisa melihat jejak Kelly, kata Harvey, hatinya berdebar-debar. Telepon dia, perintah Nicole, karena dia masih agak tenang. Harvey menghubungi nomor Kelly, dan setelah beberapa saat, Nicole bertanya, jadi, apakah panggilannya berhasil? Tidak ada seorang pun yang menjawab. Harvey bingung dan menatap Nicole. Teruslah menelepon dan cari dia di teater. Saya akan mencarinya di sekitar area ini. Nicole kemudian pergi mencarinya. Harvey melakukan apa yang diperintahkan dan terus menelepon Kelly. Dia segera menuju teater dengan telepon di tangan. Saat itulah Nicole melihat mobil yang lewat. Di mana Kelly? Dia tidak diculik, kan? Apakah si gagak ada di sini? Pikirnya, sambil matanya terbelalak. Bab 1163. Nicole mengamati sekelilingnya dengan saksama. Jika ada musuh di daerah itu, dia kemungkinan besar juga akan terkena garis pandang mereka. Tepat pada saat itu, Harvey meneleponnya. Nicole, aku menemukan Kelly. Di mana dia? Tanya Nicole tajam. Di restoran dekat bioskop, kata Harvey, terdengar santai. Nicole merasa lega dan berkata, tetaplah di tempatmu. Aku akan datang menemuimu. Baiklah, kami akan menunggumu di sini. Harvey menatap Kelly dengan ekspresi pasrah setelah mengakhiri panggilannya. Mengapa kamu tidak menjawab teleponku beberapa saat yang lalu? Harvey melotot ke arah Kelly, meskipun sebenarnya dia khawatir. Kelly menciut saat menatapnya. Terlalu banyak orang di sini, jadi aku tidak mendengar nada deringnya. Harvey menggelengkan kepalanya dan mendesah. Saat itulah Nicole masuk. Dia segera mengerti apa yang terjadi ketika dia melihat Kelly aman dan memegang sekantong makanan ringan. Kamu pergi membeli camilan. Ya, aku perhatikan kamu tidak makan banyak di restoran barbecue, jadi aku datang untuk membelikanmu sesuatu ketika aku melihat mereka menjual camilan. Kelly menjelaskan,
Begitu takutnya sehingga dia menundukkan kepalanya tanpa melihat ke arah Nicole saat berbicara. Awalnya, Nicole agak kesal pada Kelly. Tetapi setelah mendengar penjelasannya, Nicole tersenyum. Apa yang bisa kukatakan? Terima kasih sudah membelikan kami makanan ringan, tapi kau benar-benar membuat kami khawatir. Aku minta maaf soal itu. Nicole menggelengkan kepalanya dan menjelaskan, kau tidak perlu meminta maaf pada kami, Kelly. Saya hanya ingin memberitahu Anda tidak bisa hanya berjalan-jalan seperti yang Anda lakukan di negara asal kami. Kami tidak akan tahu apa yang akan terjadi jika Anda bertemu orang yang salah. Itulah sebabnya Anda harus ingat, cobalah untuk tidak berjalan sendirian di lain waktu. Katakan saja kemana kau pergi dan kami akan ikut denganmu, oke? Baiklah, aku akan mengingatnya. Kelly menatap Nicole dengan seringai. Baiklah, syukurlah kamu selamat. Ayo kembali sekarang, kata Harvey, mencoba menenangkan mereka berdua. Ayo pergi. Nicole menepuk bahu Kelly. Ketika mereka kembali ke hotel, ketiganya berkumpul di kamar Nicole. Setelah menelusuri daftar itu, mereka menemukan film sederhana dan menikmati makanan ringan tersebut. Nicole, anggap saja ini balasan atas apa yang telah kau alami sebelumnya, kata Harvey, mengemukakan sesuatu yang hampir dilupakan Nicole. Kau benar-benar tukang merusak suasana. Nicole memutar matanya. Maaf, aku mengacaukannya. Harvey menyerah dan menyerahkan camilan kecil pada Nicole. Nicole mengambilnya dan melotot padanya. Aku akan menjahit mulutmu jika itu terjadi lagi. Kelly akan menjadi saksiku. Tidak akan ada waktu berikutnya, Harvey berjanji tanpa tersenyum. Baiklah, aku akan menjadi saksi janji ini. Kelly tersenyum. Setelah menghabiskan banyak waktu bersama Kelly akhir-akhir ini, Harvey mulai memandang Kelly sebagai adik perempuan yang tidak pernah dimilikinya. Ketika dia melihat seringai di wajahnya beberapa saat yang lalu, dia marah sekaligus patah hati. Dan begitu saja, ruangan itu dipenuhi dengan gelak tawa segar sepanjang film diputar. Keesokan harinya, Ike tiba pukul 8 pagi, tepat seperti yang dijanjikannya. Saat Nicole bersiap pergi, teleponnya berdering, dan dia menjawab panggilan itu. Apakah kamu sudah di sini, Ike? Ya, aku di luar hotelmu. Suara lembut Ike terdengar. Nicole berjalan ke jendela dan melihat ke bawah, di mana dia melihat sebuah SUV putih di tempat parkir beberapa lantai di bawahnya. SUV putih? Tanya Nicole. Bagaimana kamu tahu? Tanya Ike, terdengar terkejut. Baru saja melihatmu. Beri aku waktu sebentar, aku akan segera ke sana. Nicole kemudian menutup telepon dan berjalan keluar dari kamarnya. Bab 1164. Ike sudah menunggu di luar mobilnya di lantai bawah, dan ketika Nicole mendekatinya, dia membukakan pintu untuknya seperti yang dilakukan seorang pria sejati. Nicole tersenyum dan berkata, ada apa dengan sikap kesatriaan yang tiba-tiba ini? Ike tersenyum. Apa aku tidak boleh? Wanita duluan. Nicole melirik Ike dan masuk ke dalam mobil saat Ike naik ke kursi pengemudi dan menyalakan mesin, lalu mereka melaju ke pameran teknologi. Menyadari Nicole terdiam, dia mendekatkan tangannya ke stereo untuk menyalakan radio, yang sedang memutar lagu kesukaan Nicole. Senyum tersungging di wajahnya. Kamu punya selera musik yang bagus. Ike tersenyum padanya saat mendengarnya. Persiapannya tidak sia-sia. Melihat Nicole sedang dalam suasana hati yang baik, dia memulai percakapan. Apa yang kamu lakukan kemarin? Nicole mengenang perasaannya saat ia ketahuan bertengkar dengan Chloe. Tidak banyak. Aku baru saja bertemu dengan seorang Karen. Ike mengerutkan kening. Siapa yang membuatmu marah? Apa kau ingin aku yang mengurusnya? Nicole menggelengkan kepalanya. Bagaimanapun, Chloe adalah bagian dari keluarga Riddle. Jika dia ingin memberinya pelajaran melalui cara yang tidak sah, dia sudah melakukannya sejak lama. Tidak apa-apa, aku tahu jalan keluarnya, katanya. Nicole sudah punya ide mengenai cara terbaik untuk menghadapi Chloe, tetapi dia menahan diri untuk tidak berbuat apa-apa, karena dia ingin bersikap belas kasihan. Duo itu terus terlibat dalam percakapan, dan sebelum mereka menyadarinya, mereka telah tiba di pameran. Ike kemudian turun dan membukakan pintu untuk Nicole. Nicole turun dari mobil dengan elegan dan Ike mengulurkan lengannya ke arahnya,
menunjukkan bahwa dia ingin Nicole memegangnya. Nicole mengerutkan alisnya. Ini bahkan bukan acara besar. Kau benar-benar tidak perlu bersikap seformal ini. Ike membeku saat kecanggungan membanjiri dirinya dari dalam. Meskipun kecewa, ia tidak bisa berbuat apa-apa selain berkata, benar. Nicole mengabaikannya dan memasuki pameran teknologi seorang diri sementara Ike memperhatikannya, sedih dan kecewa. Sekarang di ruang pameran, acara sudah dimulai. Ada berbagai jenis produk yang dipamerkan, dan semuanya punya banyak peminat. Nicole agak tertarik pada pameran teknologi. Dia berpikir bahwa dia mungkin akan bertemu dengan beberapa orang cerdas yang dapat membantunya membuat mobil terbang berawak. Dia juga ingin melihat keadaan terkini pengembangan mobil terbang berawak. Itulah alasannya mengapa dia setuju ikut dengan Ike sejak awal. Saat itulah Ike bergabung dengannya di ruang pameran. Dia melihat Nicole melihat produk yang ada dan tersenyum. Sini, aku akan menunjukkan sesuatu yang berharga. Nicole tahu bahwa Ike punya alasan bagus untuk mengundangnya ke sini, dan seperti yang diduga, Ike membawanya ke sebuah stan. Di dalamnya ada layar besar yang memutar video fiksi ilmiah, menunjukkan sebuah mobil terbang di langit. Mata Nicole berubah gelap. Bukankah konsep ini sama dengan mobil terbang berawak yang sedang kita kembangkan? Ike tahu bahwa Nicole terkejut, jadi dia bergumam padanya, ini hanya klip efek khusus, jangan terlalu bersemangat. Nicole melotot padanya. Hanya klip. Lalu mengapa kau membawaku ke sini? Tidak ada apapun kecuali layar di bilik itu, jadi mungkin itu hanya sebuah konsep. Ike menyeringai licik padanya. Kau akan segera tahu. Nicole tidak punya pilihan selain menunggu dan tetap tinggal. Tak lama kemudian, kerumunan orang berbondong-bondong datang dan berkumpul di sekitar layar untuk menonton klip tersebut. Bab 1165. Aman yang berkacamata tersenyum dan naik ke panggung. Hari ini, saya di sini dengan presentasi mengenai mobil terbang berawak. Perusahaan kami telah merancang sebuah chip yang akan membawa kami selangkah lebih maju dalam mencapai impian mobil terbang berawak dengan cara menggabungkan chip tersebut ke dalam sistem mobil modern, bersama dengan desain mekanis yang canggih. Saat pria itu membuat pengumumannya yang penuh semangat, Nicole mendengar kata kunci tersebut. Sebuah keripik. Matanya berbinar. Dia baru saja mulai mengembangkan mobil terbang berawak, dan setelah semua penelitian yang dilakukan, disimpulkan bahwa chip tersebut adalah peluru ajaib. Dia sudah berada di tengah-tengah pemrograman kode-kode chip tersebut, tetapi karena dia belum pernah mempelajarinya, dia masih membutuhkan banyak informasi. Tanpa ia sadari bahwa seseorang di pameran itu telah memproduksi sebuah chip, dan karena Nicole adalah seorang ahli dalam desain mekanis, mendapatkan sebuah chip akan membawanya lebih dekat ke tujuan akhirnya. Mata Nicole berbinar ketika memikirkan hal ini. Ike melihat sorot matanya dan menyeringai. Jadi, waktu yang terbuang sia-sia, iya. Nicole menatapnya dan mengangguk senang sebelum mengalihkan pandangannya kembali ke panggung. Tiba-tiba Ike mendesah. Awalnya saya juga sedang dalam proses pengembangan chip. Tetapi saya tidak menyangka perusahaan ini akan mengalahkan saya. Sayangnya, kita juga saingan. Nicole tidak menyangka bahwa perusahaan yang dimaksud adalah saingan Ike, jadi dia berkata, bukankah lebih baik jika kita bermitra? Mengapa kalian ingin menjadi saingan jika kalian berdua bisa bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama? Ike mengejek. Anda seharusnya menanyakannya sendiri pada mereka. Saya telah mengirim beberapa orang untuk berdiskusi tentang potensi kemitraan, tetapi mereka selalu menolak untuk bekerja sama dengan orang lain. Saya pikir mereka hanya takut orang lain akan mencuri desain mereka. Satu-satunya yang mereka butuhkan adalah seorang ahli untuk membantu mereka dengan desain mekanis mereka. Mereka tidak ingin menjadi aksesori bagi perusahaan lain. Nicole segera menghubungkan titik-titiknya, perusahaan ini ingin mendominasi bidang tersebut karena mereka memiliki keunggulan teknologi. Nicole merasa hal itu dapat dimengerti, karena dia juga pernah bertemu orang-orang seperti itu. Mengetahui hal ini, akan sangat sulit untuk menjalin kemitraan dengan mereka. Sementara dia asyik berpikir, pria di atas panggung membawa presentasinya satu langkah lebih jauh dengan memperkenalkan chip mereka. Menyadari hal itu, Nicole semakin memperhatikan apa yang dikatakannya, sementara Ike minggir agar tidak mengganggunya. Nicole berbakat.
Sekalipun perusahaan itu tidak mau bermitra dengannya, dia mungkin tetap akan mendapat semacam inspirasi dari mereka, dengan satu atau lain cara. Segera setelah itu, pria itu mulai menunjukkan kode yang dienkripsi dalam chip tersebut. Ike langsung membelalakkan matanya. Astaga, ini gila. Apa mereka benar-benar berpikir bahwa kode mereka tidak mungkin digandakan? Sementara itu, Nicole tetap diam, mengerutkan kening seolah-olah dia sedang mencoba mengingat sesuatu. Akan tetapi, saat itulah kode-kode itu menghilang hampir seketika. Presenter tersenyum dan berkata, kode ini mewakili ketulusan kami. Karena kami bersedia mengungkapkannya, itu menunjukkan bahwa kami yakin itu tidak mungkin diduplikasi. Kami dengan sungguh-sungguh meminta perusahaan perancangan mekanik untuk mengirimkan informasi mereka kepada kami sehingga kami dapat bekerja sama. Nicole masih mendengarkan, tetapi ketika sebuah pikiran muncul di benaknya, ia tertawa terbahak-bahak. Hal ini mengejutkan Ike, yang bertanya, apa yang kamu tertawakan? Nicole mengalihkan pandangan dan berkata, meskipun kodenya sedikit lebih pendek. Baiklah, kurasa aku berhasil. Ike sangat terkejut. Apa kau serius? Dia tahu bahwa Nicole adalah seorang jenius, tetapi dia tidak tahu bahwa Nicole secerdas ini. Karena perusahaan telah mengungkapkan kode tersebut, ia menduga bahwa itu mungkin sesuatu yang tidak relevan dan tidak dapat digunakan, tetapi ia tidak berharap Nicole akan mendapatkan sesuatu darinya juga. Terima kasih, Ike. Bolehkah saya menggunakan kantor Anda di sore hari? Dia tidak menyangka akan dapat memperoleh ide secepatnya, itulah sebabnya dia menganggap pameran itu sangat berharga. Ike langsung mengangguk ketika melihat Nicole begitu bersemangat. Tentu, apa kau sudah tahu apa yang harus dilakukan? Nicole melemparkan senyum nakal padanya, kau akan tahu nanti sore. Ketika Ike melihat senyum Nicole, ia tahu bahwa Nicole sudah punya ide. Lagi pula, Nicole tidak pernah mengecewakannya. Bab 1166. Ike memperhatikan mata Nicole berbinar, namun tanpa sepengetahuannya, ada sepasang mata yang sedang menatapnya, tatapannya gelap dan dingin. Merasakan hal itu, Ike menoleh. Dan saat itulah ia melihat wajah yang tidak ingin dilihatnya. Kenapa dia ada di sini? Tanya Ike sambil mengernyit. Nicole melacak pandangannya dan melihat Harvey dan Kelly berdiri di suatu tempat tidak jauh dari mereka. Begitu menyadarinya, Kelly langsung melambai ke arah mereka. Nicole mengangkat alisnya karena dia tahu Kelly tidak tertarik pada teknologi atau pameran semacam itu. Itulah alasan mengapa Nicole tidak mau repot-repot mengundangnya sejak awal. Tetapi yang lebih mengejutkannya adalah kenyataan bahwa Harvey ada di sana bersamanya. Melihat bahwa Nicole telah memperhatikannya, Harvey berjalan mendekati Nicole sambil berpura-pura seolah-olah Ike tidak ada di sana sama sekali. Nicole menatap Harvey dan Kelly dengan cemberut sambil bertanya, kenapa kalian di sini? Kemudian, dia menatap Kelly dan berkata, kupikir kalian tidak tertarik dengan pameran teknologi. Kelly otomatis menoleh ke Harvey dan berkata, aku tertarik untuk melihatnya sekarang. Apakah aku tidak boleh? Nicole menatapnya dan berpikir, wanita yang sedang kasmaran ini pasti datang bersama Harvey. Nicole tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap Harvey. Jadi, kaulah yang sangat tertarik dengan pameran teknologi itu, kan? Harvey tidak berani membantahnya, karena ia tahu bahwa Nicole cukup pintar untuk mengetahuinya. Nicole pasti bisa menebaknya jika Harvey tidak memberitahunya. Ya, benar, akunya, lalu berbalik ke panggung dan melanjutkan. Tapi aku tidak begitu tertarik padamu. Jadi, apa pendapatmu? Apakah kamu tertarik dengan chip itu? Harvey menyipitkan matanya, dan Nicole langsung bisa merasakan bahwa Harvey mendesaknya untuk menjawab. Tidak, katanya. Karena mengenal Harvey, dia tidak akan pernah mengakuinya bahkan jika dia melakukannya, atau, dia mungkin menemukan cara untuk memberikan chip itu kepadanya keesokan harinya. Dia tahu bagaimana dia akan melakukannya, tetapi dia tidak ingin menyelesaikan proyeknya dengan gegabah. Apa kau serius? Tanya Harvey sambil menatapnya dengan mata menyipit. Dia tahu kalau Nicole sangat menyukai keripik itu. Faktanya, dia membutuhkannya. Sebagai jawaban, Nicole menggelengkan kepalanya. Itu hanya prototipe. Aku mungkin bisa menciptakan sesuatu yang lebih baik.
Selama dia punya informasi yang dibutuhkan, dia selalu bisa menciptakan sesuatu yang lebih baik, dan dia yakin akan hal itu. Harvey tidak punya pilihan selain mempercayainya. Dia tahu bahwa jika Nicole mengatakan dia bisa melakukan sesuatu, dia akan selalu melakukan apapun untuk mewujudkannya. Baiklah kalau begitu. Harvey kemudian berdiri di samping Nicole. Kita nonton bareng-bareng. Sambil bicara, dia sudah bergerak mendekati Nicole di sebelah kirinya, sementara Ike berdiri di sebelah kanan Nicole, menjepitnya. Sementara Kelly merasakan tekanan luar biasa hanya dengan melihat mereka, Nicole sama sekali tidak terpengaruh oleh ketegangan itu saat dia berdiri dengan nyaman di antara mereka. Kelly tidak dapat menahan diri untuk tidak mengagumi kualitas dirinya ini, tetapi dia tetap maju dan berdiri di samping Harvey. Sementara itu, Ike yang menyadari Harvey semakin mendekati Nicole tak kuasa menahan diri untuk mengerutkan kening. Kenapa orang aneh ini selalu ada di dekatnya? Aku sudah tidak punya banyak waktu berdua dengannya. Dia tanpa sadar memegang tangan Nicole saat dia memikirkan hal ini. Mari kita maju sedikit. Nicole tertegun, tetapi dia tidak melepaskan tangannya dari tangan pria itu karena ada banyak orang di sekitar mereka. Sebaliknya, dia mengizinkannya membawanya ke tempat yang sedikit lebih dekat ke panggung. Bagaimanapun, dia punya sedikit alasan untuk berada dalam jarak sedekat itu dengan panggung. Dia sudah tahu apa yang ingin dia ketahui, jadi dia datang hanya untuk melihat apakah ada sesuatu yang istimewa terjadi pada sesi berikutnya. Mengenai apa yang dilakukan Ike, dia bungkam saja, karena Ike sudah melepaskan cengkeramannya di lengannya dengan cepat. Pameran itu sudah hampir berakhir. Namun, hal ini membuat Harvey merasa sangat kesal. Bab 1167. Dia tahu ada sesuatu yang terjadi dengan Ike, dan seperti yang diduga, dia punya niat lain saat mengajak Nicole keluar. Ditambah lagi, dia belum pernah menyentuh Nicole, tetapi Ike melakukannya dengan mudah. Begitu dia teringat gambaran mental Ike yang memegang tangan Nicole, dia jadi gelisah. Kelly juga bisa merasakan perubahan dalam sikapnya, dan ini mendorongnya untuk bertanya, apakah kamu ingin maju juga? Mengapa Harvey kesal setelah Nicole dan Ike pindah ke garis depan? Pikirnya. Harvey tampak seperti sedang menunggunya mengatakan hal itu, jadi dia memperlihatkan senyum palsu dan berkata, tentu. Kemudian, dia mulai berjalan menuju Nicole dan Ike. Menyadari adanya jarak di antara keduanya, dia tanpa malu-malu mendekat dan berdiri di antara mereka, menghalangi Ike. Hal itu menyebabkan Nicole mengernyitkan dahinya, karena dia merasa semuanya semakin sesak di sini. Sebagai tanggapan, dia bergerak ke kanan, tetapi berhenti begitu dia menyadari bahwa Kelly juga ikut campur untuk membuat keributan dengan mereka berempat. Apa yang kamu tonton, Nicole? Nicole menghela napas dan menjelaskan, ini adalah pameran tentang pengembangan mobil terbang berawak. Kelly menjadi gelisah segera setelah dia mendengar tentang mobil terbang berawak dan chip yang dibutuhkan untuk mengoperasikannya. Astaga, bukankah itu yang sedang kamu kerjakan? Mendengar ini, Nicole ingin sekali menutup mulut Kelly. Sambil mengerutkan kening, dia menatap Kelly dan berkata, pelankan suaramu. Jika orang-orang di panggung tahu tentang itu, segalanya akan segera menjadi buruk. Kelly akhirnya menyadari bahwa ia telah mengatakan apa yang tidak seharusnya ia katakan, dan segera menutup mulutnya dengan tangan agar tetap diam. Akan tetapi, dia tidak menyadari bahwa kedua pria itu tengah berperang diam-diam di depan matanya. Ike melotot ke arah Harvey. Ada begitu banyak tempat di sekitar sini, tetapi Anda benar-benar tahu kemana harus pergi, bukan? Harvey, yang menolak untuk mundur, membalas, tentu saja, saya harus menemukan tempat terbaik untuk menonton presentasi itu. Ike mencibir, Anda berdiri sangat dekat dengan panggung, jadi maafkan saya karena menanyakan ini. Apakah Anda mengerti sedikit pun? Ekspresi Harvey langsung berubah masam. Memang, dia hanya tahu sedikit tentang pengembangan chip elektronik. Namun, Nicole adalah seorang peretas berpengalaman, dan karena ia telah menghabiskan banyak waktu bersamanya, ia belajar satu atau dua hal tentang pengkodean. Meski begitu, Ike tetap meremehkannya. Harvey mengerutkan bibirnya sementara matanya menyipit ke arah Ike. Saya rasa Anda mengerti satu atau dua hal,
tetapi ada batasan antara memahami apa itu chip dan mampu mengembangkannya. Jika bukan itu masalahnya, Anda tidak akan gagal mengembangkannya, bukan? Ike menjadi ungu karena marah setelah Harvey menghinanya. Kenapa kau, itu? Harvey terkekeh saat melihat perubahan pada ekspresi Ike. Siapa dia, berani menantangku seperti itu? Dia bahkan tidak setara denganku. Dengan Harvey berdiri di antara dia dan Nicole, dia tidak bisa lagi berbicara padanya, membuat wajahnya berubah dengan seringai yang tidak enak dilihat. Akhirnya, saat pameran berakhir, Ike langsung menghampiri Nicole dan berkata, "Ayo pergi. Bukankah kau bilang kau ingin menggunakan kantorku? Kita harus bertindak cepat saat keadaan masih memungkinkan." Nicole hendak menyetujui ketika Harvey menyela dan berkata, "Sudah malam, sebaiknya kamu makan siang sekarang. Bagaimana menurutmu?" Sementara Harvey bertanya pada Nicole, matanya terus tertuju pada Kelly. Tiba-tiba, Kelly merasakan sepasang mata lain menatapnya dengan tajam. Loa, adalah nama lain dari kata, Loa. Tatapan Ike benar-benar membuatku takut. Dia pikir, sepertinya dia tidak ingin Nicole bergabung dengan kita untuk makan siang. Akhirnya, dia kembali menatap wajah Harvey, dan sambil menggertakkan giginya, dia berteriak, "Aku lapar. Ayo makan." Nicole tidak menyangka Kelly akan ikut makan siang juga. Dia memeriksa waktu dan menyadari bahwa hari sudah benar-benar larut. Lagi pula, akan merepotkan jika dia harus makan di tengah-tengah penelitiannya. Dengan mengingat hal itu, dia setuju. "Baiklah kalau begitu, mari kita makan siang dulu." Hal ini langsung membuat Ike melotot. Brengsek. Ini berarti saya harus menemui Harvey beberapa jam lagi. Dia punya firasat bahwa Harvey tidak akan menyerah tanpa perlawanan. Bab 1168. Saya tidak punya pilihan lain, karena Nicole sudah setuju. Beberapa orang berjalan keluar dari ruang pameran bersama-sama, bersiap untuk makan malam, dan Ike hendak mengantar Nicole ke mobil ketika Harvey tiba-tiba menyela. "Saya baru saja mengirim pesan konfirmasi lokasi. Anda bisa ikut dengan saya." Harvey berkata sambil mengulurkan tangan untuk meraih Nicole. "Aku tahu, aku bisa melakukannya sendiri." Nicole tanpa sadar menarik tangannya. Ekspresi Harvey langsung berubah masam, dan Ike tidak dapat menahan perasaan sedikit senang. Namun, seringai di wajahnya tidak bertahan lama, karena dia kemudian melihat mobil Harvey berhenti di jalan masuk, dan Nicole pun mendekatinya. Melihat hal itu, Ike tidak dapat menahan rasa kesalnya karena mobilnya diparkir agak terlalu jauh. Hari sudah larut, dan dia hanya bisa melihat Nicole naik masuk. Kelly, yang memperhatikan saat Nicole masuk, tidak dapat menahan perasaan sedikit malu pada dirinya sendiri. Harvey sudah pergi, dan dia bahkan tidak meliriknya sedikit pun. Kemudian, dia menatap Ike dan melemparkan senyum canggung. "Tuan Ike, di mana mobil Anda diparkir?" Ike menanggapi dengan tatapan kosong. Jika wanita ini tidak berbicara dengan Harvey sebelumnya, Nicole pasti tidak akan pergi bersamanya, dan sekarang, tidak ada cara untuk menyingkirkannya. "Lewat sini," dengusnya, berjalan menuju kendaraannya, dan melaju untuk mengejar Harvey. Di dalam mobil, Ike begitu tertekan hingga dia tidak berbicara, dan Kelly terlalu takut untuk mengatakan sepatah kata pun. Di mobil lain, Nicole melihat ke depan tanpa berkata apa-apa. Harvey, di sisi lain, dalam suasana hati yang baik, dan memulai percakapan sambil tersenyum. "Anda tampaknya sangat tertarik dengan chip itu beberapa saat yang lalu," kata Harvey. "Selama dia menginginkannya, aku akan menemukan cara untuk mendapatkannya untuknya. Ya, saya yakin saya bisa melakukan yang lebih baik." Nicole menjawab, ekspresinya menunjukkan lebih bersemangat dari sebelumnya. Harvey mengangguk, ini salah satu hal yang aku suka darinya. Dia memancarkan rasa percaya diri kemanapun dia pergi. Tak lama kemudian, kedua mobil itu berhenti di depan sebuah restoran Italia, dan mata Kelly berbinar saat dia keluar dari kendaraan. Wah, besar sekali. Nicole pun melirik restoran itu. Restoran itu benar-benar besar, dan ia berasumsi bahwa itu pasti restoran yang terkenal di daerah itu. Hanya Harvey yang bisa memesan tempat semewah ini tanpa melakukan reservasi. Nicole berpikir dalam hati dengan kecurigaan bahwa dia sudah lama merencanakan ini.
Sekarang setelah mereka tiba di restoran, mereka tidak membuang waktu lagi untuk memikirkan tempat lain untuk makan malam. Ayo pergi, kata Ike. Saya punya sesuatu untuk dilakukan setelah makan malam. Oke, Kelly menganggukkan kepalanya, mengikuti jejaknya. Di sisi lain, Harvey juga berjalan santai ke restoran seolah-olah tanpa beban apapun di dunia. Setelah memperhatikan ekspresi Harvey, Ike mengikutinya dengan awan kesuraman yang mengikutinya di belakangnya. Setelah mereka memasuki restoran, mereka diantar ke area VIP oleh manajer restoran. Oh, itu sebenarnya sebuah restoran. Kelly berhenti di tengah kalimat, terkejut saat melihat pemandangan di luar jendela dari lantai hingga langit-langit. Seluruh tata letak kota dapat dilihat dari sini, membuat pemandangan semakin menakjubkan. Orang ini, Harvey Ellison, dia tidak datang ke tempat ini untuk makan malam santai. Tempat seperti ini pasti memerlukan reservasi terlebih dahulu. Belum lagi lokasi di sini memiliki pemandangan terbaik. Aku belum pernah ke restoran sebagus ini sebelumnya. Sepertinya aku mendapat banyak manfaat dari Harvey hari ini, pikir Kelly. Mari kita duduk, Harvey tersenyum, lalu menarik kursi untuk Nicole sebagai bentuk kesopanan. Nicole menganggap itu tidak perlu, tetapi dia tetap duduk. Harvey tentu saja duduk di sampingnya, dan Kelly duduk di sisi lain di sebelahnya. Ike tidak punya pilihan lain, jadi dia hanya bisa duduk di sebelah Kelly dengan seringai di wajahnya. Setelah duduk, Ike menyeringai dingin. Saya lihat Anda tidak boleh diremehkan, Tuan Ellison. Datang ke sini untuk makan malam secara biasa-biasa saja, dan memesankan tempat untuk kami yang tidak mungkin bisa dibeli oleh orang biasa bukanlah hal yang mudah. Bab 1169. Ike adalah penduduk lokal, maka dari itu, dia mengetahui segala hal di sekitar sini seperti punggung tangannya. Setelah berkata demikian, Nicole menyadari sesuatu. Tatapan mata Harvey berubah muram. Namun, ini bukan pertama kalinya Harvey melakukan hal ini, dan itu bukanlah sesuatu yang perlu dikhawatirkannya. Pada saat yang sama, dia juga tampak acuh tak acuh, dan melanjutkan dengan berkata, Tuan Ike, Anda menyanjung saya. Ekspresi Ike langsung berubah gelap, dan dia berpikir, siapa yang bilang kalau itu pujian? Harvey, yang tidak berminat beradu argumen dengan Ike, mengambil menu dari pelayan dan menyerahkannya ke Nicole. Hidangan mereka di sini sangat unik. Anda dapat memesan mana saja yang Anda suka. Nicole melirik menu, menyipitkan matanya sedikit, dan berkata, ya, memang begitu, dan harganya pun tidak terlalu mahal. Tidak bisakah orang ini bersikap rendah hati saat bepergian ke luar negeri? Ini keterlaluan. Oh ya, saya juga melihat ini, kata Harvey, berpura-pura tidak mengerti. Nicole tidak punya pilihan lain selain memesan makanan mereka. Setelah berdiskusi dengan Kelly, mereka memesan 2 hidangan Italia dan menyerahkan menu kepada yang lain. Begitu Ike mendapatkan menunya, dia langsung tersenyum. Makan malam nanti adalah tanggung jawab Tuan Ellison, jadi saya tidak akan menahan diri. Ekspresi Harvey tetap tidak berubah saat dia menjawab, ya. Mata Ike langsung menjadi gelap. Dia sungguh benci dengan sikap Harvey yang tenang dan kalem, dan dia ingin melihat seberapa lama dia bisa meneruskan sandiwara itu. Saat Ike berbicara, dia menjadi lebih serius, dan setelah memesan beberapa hidangan mahal, dia bertanya kepada Nicole dengan nada serius, apakah kamu ingin pergi ke laboratorium bersamaku setelah makan malam? Bawahanku belum makan. Kurasa aku akan memesan beberapa lagi untuk dibawa pulang. Sementara itu, Nicole belum pernah melihat Ike bertingkah laku picik seperti itu, seperti yang biasa ia lakukan untuk bersikap tenang dan dewasa. Mengapa dia bersikap seolah-olah sedang berselisih dengan Harvey hari ini? Tepat saat Nicole hendak membujuk Ike agar tidak melanjutkan rencananya, Harvey menyela. Saat ia berbicara, ia mulai terdengar seperti orang penting bagi Nicole. Kamu bisa mentraktir semua orang makan malam. Anggap saja itu sebagai hadiah dari Nicole. Tik langsung merasa patah semangat. Pria ini tidak tahu kapan harus berhenti. Hanya karena Jared tidak ada di sini, dia pikir dia bisa masuk dan bertindak seolah-olah dia adalah kekasihnya. Namun sebelum Ike bisa menjawab, sebuah suara dingin terdengar entah dari mana.
Saya tidak ingin Anda mengkhawatirkan pacar saya dan apa yang dilakukannya, Tuan Ellison. Suara yang familiar ini mengejutkan semua orang, dan mereka duduk dengan mata terbelalak seperti segerombolan rusa yang tersorot lampu depan mobil. Pupil mata Nicole mengecil dan secara naluriah, dia berbalik saat melihat seorang pria tampan. Harvey dan Ike juga terkejut dengan hal ini. Ike adalah orang pertama yang bereaksi. Tuan Johnston. Dia tidak mengantisipasi hal ini, tetapi begitu dia memikirkan Jared Johnston, pria itu muncul tepat di depan matanya. Bicaralah tentang iblis itu sendiri. Setelah memastikan bahwa itu benar-benar Jared, wajah Harvey berubah masam, dan saat itu Jared sudah berjalan mendekati Harvey dengan seringai di wajahnya. Wah, Anda tampaknya tidak terlalu senang melihat saya, Tuan Ellison. Wajah Harvey kemudian berubah ketika campuran emosi mengguncangnya dari dalam. Orang ini pasti tahu apa yang dia bicarakan. Meskipun begitu, dia masih mampu tersenyum enggan kepada Jared sebagai tanggapan. Baiklah, saya hanya terkejut Anda ada di sini, Tuan Johnston, dan kebetulan saya sedang mentraktir tamu-tamu saya makan malam. Bagaimana kalau Anda bergabung dengan kami? Kapanpun Nicole dan aku sendirian, Jared akan selalu muncul cepat atau lambat. Saya pikir saya akan memiliki lebih banyak waktu untuk dihabiskan bersamanya, sekarang setelah saya berada di negara lain bersamanya. Aku tidak menyangka Jared Johnston akan ada di sini juga. Jared melengkungkan bibirnya sambil tersenyum, dimanapun Nicole berada, aku akan datang seperti sambaran petir. Benarkan? Bab 1170. Sambil berbicara, Jared menatap Nicole dengan mata penuh ketulusan. Nicole memergoki Jared tengah menatapnya, dan secara naluriah, dia mengalihkan pandangannya. Karena mereka belum berbaikan setelah kejadian yang membuatnya marah, dia tidak menghubungi Jared selama beberapa hari terakhir. Selain itu, dia bahkan tidak menyangka Jared akan ada di sini. Jared memperhatikan tindakannya menghindari kontak mata, jadi dia mengalihkan perhatiannya ke Kelly, yang langsung bangkit dari tempat duduknya dan mendekat untuk memberinya ruang. Dia pergi dan duduk di sebelah Ike, yang sejak itu tetap diam setelah kedatangan Jared. Kedatangan Harvey sudah cukup bermasalah, dan sekarang Jared sudah ada di sini, keadaan menjadi lebih buruk. Ike berpikir. Ike menatap mata Nicole, ragu-ragu tentang apa yang harus dikatakannya, tetapi dia juga tahu hubungan antara mereka berdua. Dia tidak berani main-main di depan Jared, karena itu, dia menahan diri, sementara Harvey melakukan hal yang sama. Seperti yang diduga, Harvey murung, dan dia tidak lagi sombong seperti sebelumnya. Ike tidak dapat menahan diri untuk tidak mencibir sambil terus memesan beberapa hidangan lagi. Terlepas dari apakah makan malamnya atas perintah Tuan Johnston atau Ten Ellison malam ini, saya akan mengucapkan terima kasih atas nama bawahan saya. Jared melengkungkan bibirnya sambil tersenyum dan berkata, tidak masalah. Sebagai jawaban, Ike mengangguk sopan tetapi merasa sedikit kecewa karena tidak berhasil mempermalukan Harvey. Tentu saja itu bukan masalah baginya. Dia sangat kaya. Setelah Jared duduk di sebelah Nicole, Nicole memutar matanya dan bertanya pada Jared, mengapa kamu di sini? Jared tersenyum, lalu bibirnya melengkung membentuk seringai, temanmu Harvey ini meninggalkan beberapa petunjuk tentang di mana kalian berada, jadi aku datang untuk melihat apa yang terjadi. Mendengar ini, Nicole tidak dapat menahan diri untuk tidak memutar matanya ke arahnya lagi. Lelucon apa ini? Dia bahkan tidak menanggapiku dengan serius. Aku tidak percaya dia benar-benar bepergian ratusan mil ke luar negeri hanya karena Harvey Ellison ada di sini bersamaku, pikirnya, tetapi dengan begitu banyak orang di sekitarnya, dia tidak ingin mengungkapnya. Segera setelah itu, makanan disajikan. Nicole telah memesan steak, dan dia hendak memotongnya ketika Jared turun tangan dan menyiapkan beberapa irisan steak yang sempurna untuknya. Wah, Anda perhatian sekali, Tuan Johnston. Sungguh manis sekali. Kelly berseri-seri melihat itu. Dengan semua mata di meja tertuju padanya, Nicole tentu saja merasa malu dan dengan suara pelan, dia berkata, saya tidak ingin melakukan ini hari ini. Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, seringai Harvey menjadi lebih jelas, dan Ike mulai merasa sedih ketika dia berpikir,
aku tidak membenci Jared sebanyak aku membenci Harvey, tetapi aku tidak senang dengan pertunjukan kasih sayang di depan umum ini. Hanya Kelly yang cukup bodoh untuk tidak menyadari apapun, bahkan setelah dia melihat kegembiraan di mata mereka. Tuan Johnston tampaknya sangat baik pada Nona Riddle. Begitu Kelly mengucapkan kata-kata itu, Nicole menatapnya tajam, dan dia langsung terdiam. Suasana menjadi canggung karena Kelly terus menundukkan kepala dan matanya tertuju pada makanannya. Ike tidak ingin menghalangi, jadi dia hanya bisa menyaksikan Jared mengurus Nicole selama makan malam berlangsung. Karena ada dua pria lain di sekitarnya, Jared bersikap lebih perhatian dari biasanya, yang pada gilirannya membuat Nicole sangat tidak nyaman. Bahkan setelah dia menghabiskan makanannya, Nicole hanya bisa terus menjaga ketenangannya. Namun saat pelayan itu membawakan sup mereka, Harvey langsung memanfaatkan kesempatan itu dan segera membantu pelayan itu menyajikannya. Sup ini sangat unik, cobalah.